Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas boleh disiapkan dulu. Duduk siap. Siap. Mengawali pembelajaran hari ini sebaiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10A. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengabsen dulu ya, seperti biasa. Nanti kalian boleh hafalan pasal dan juga berdiri sambil kasih lihat apa? Teman-teman atau tumbler. Apakah sudah siap? Siap. Oke, Aditya Ihsan. Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Andika Samura. Izin. Oke. Arla Azarin. Oke, terima kasih Arla. Kemudian Fadli Ramdhani. Pasal 13 ayat 1, Presiden melakukan pengadaan konsul. Oke, terima kasih Nurlita. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Terima kasih ya Nurlita. Terima kasih semuanya. Bagi teman-teman yang nggak masuk, yang sakit semoga lekas sembuh, dan yang izin semoga minggu depan bisa masuk. Terima kasih juga kalian sudah selalu membawa tumbler. Apa sih manfaatnya membawa tumbler? Mengurangi sampah plastik dan juga lebih higienis. Nah, ini adalah juga sebagai implementasi bentuk gaya hidup. Oke, sekarang kita memasuki materi ya, materi kita yang terakhir, yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita memulai, kita akan bernyanyi dulu. Semuanya boleh berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke PPT ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang NKRI, di mana tujuannya adalah peserta didik mampu memberikan contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, baik sebagai warga sekolah, warga masyarakat, maupun warga negara. Oke, selanjutnya KKTP kita masih sama, yaitu di angka 78. Kalau seandainya Dinda nilainya di atas 78, maka Dinda boleh ikut pengayaan. Misalnya Nesya nilainya di bawah 78, maka wajib ikut. Bisa dipahami ya?
Bunda, silakan. Yang pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kedua, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke, makasih ya. Jadi kita ada 3 konten materi, yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan juga warga negara. Sampai sini kira-kira materinya mudah tidak ya? Oke, nah sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita akan melakukan asesmen formatif awal dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Oke, silakan kalian ketik dulu Kahootnya di Google 5516547.
dua hal ini. Cuma untuk hak dan kewajiban ini bukan hanya di lingkungan yang sekitar sekolah aja, tapi bisa lingkungan sehari-hari, misalnya kayak lingkungan masyarakat dan bernegara gitu. Kita kasih aplaus juga. Nah, jadi ketika kalian memikirkan hak dan kewajiban, betul itu harus berjalan bersamaan. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak kita. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, mari berkelompok. Ibu minggu lalu sudah melakukan tes diagnostik berdasarkan gaya belajarnya ya. Jadi hari ini kita berkelompok berdasarkan gaya belajar. Oke. Nah, jadi nanti ada yang kelompok audio, kelompok visual, dan juga kinestetik. Belajarnya atau fasilitas media pembelajarannya sudah Ibu siapkan. Nanti bisa nonton video, bisa literasi digital, atau mengamati lingkungan sekitar. Nah, siapa aja Bu kelompoknya ini ya berdasarkan tes diagnostiknya? Kelompok visual ada Cecilia, Hana, Syahril, Cesa, kemudian Adit, dan juga Andika. Sedangkan kelompok kinestetik ada Kisya, Heza, Rahma, Naila, Naisya, dan juga Raden. Nah, yang terakhir ada kelompok audio, yaitu Dinda, Nurlita, kemudian Nisha, Arla, Alia, dan Asari. Boleh kalian duduk berkelompok dulu ya. Kita bekerja kelompok. Silakan duduk bersama kelompoknya. Nah, sekarang kalian duduknya sudah berkelompok ya? Sudah. Oke. Nah, Ibu sudah memberikan video ataupun bahan literasi digitalnya. Tugas kalian adalah setelah berliterasi atau menyimak video ataupun mengamati lingkungan sekitar, hal apa saja yang kalian dapatkan? Oke, diskusikan jawabannya bersama kelompok masing-masing. Tuangkan hasil diskusi kelompokmu ke dalam media digital sesuai dengan bakat dan minat. Boleh bikin video, boleh bikin slide PowerPoint, poster digital, infografis, dan lain-lain. Pokoknya sesuai dengan bakat minat masing-masing. Selanjutnya, barulah kalian akan presentasi di depan kelas. Apakah ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada, Ibu beri waktu 10 menit ya. Selamat berdiskusi, silakan. Masih kalian rencananya mau bikin apa? Diskusi ya. Kalian rencananya mau bikin apa? PPT, Ibu. Selamat perform ya. Kelompok ini mau bikin apa rencananya? Poster. Oke, selamat berdiskusi ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, boleh. PJ-nya dikirim dulu ke Ibu ya, masing-masing produknya. Nanti Ibu akan tampilkan dan kelompok kalian akan presentasi di depan. Oke, sudah dikirim ya? Nah, ini punya siapa ini poster digitalnya? Oke, silakan
menjelaskan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekolah, dan masyarakat yang sudah kita buat dalam bentuk poster gitu. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu ada pengertian hak dan kewajiban, pasal yang mendasari, selanjutnya yaitu contoh hak di lingkungan sekolah, selanjutnya itu hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, dan yang terakhir itu ada hak dan kewajiban di lingkungan bernegara. Baik, masuk ke yang pertama yaitu apa sih pengertian hak dan juga kewajiban. Jadi hak adalah suatu hal yang diperoleh atau yang didapatkan dari seorang warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Sementara kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai warga masyarakat. Umumnya kewajiban adalah hal yang harus dilakukan agar mendapatkan hak kita sendiri. Oke, selanjutnya itu ada pasal mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya itu ada pasal 28, kementerian memberikan dan berkumpul menyebarkan pikiran dan lisan. Dan juga yang terakhir yaitu ada pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, selanjutnya itu ada contoh hak lingkungan sekolah, yaitu yang pertama itu hak mendengar dan menyatakan pendapat. Terus selanjutnya yaitu ada hak beristirahat dan bergaul. Selanjutnya itu kita juga mendapat hak untuk mendapatkan pelajaran, selanjutnya hak untuk menggunakan sarana sekolah, selanjutnya hak untuk mendapatkan perlakuan adil, dan kita mendapatkan hak untuk tempat yang bersih. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban di sekolah, yaitu hadir di sekolah, mengikuti pembelajaran tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, terus menghargai dan merawat lingkungan sekolah, dan yang terakhir itu menghormati guru dan teman. Oke, selanjutnya yaitu ada hak di lingkungan masyarakat dan juga kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada contohnya dalam hak di lingkungan masyarakat ada mendapatkan persamaan kedudukan dan kependudukan di mana hukum dan pemerintahannya yang sama. Dan juga selanjutnya itu ada mengeluarkan pendapat, beragama dan beribadah. Lalu selanjutnya yaitu ada membela negara. Selanjutnya ada kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya untuk yang kedua itu menjaga pelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga membayar pajak. Selanjutnya yaitu ada yang keempat mengikuti pendidikan dasar. Lalu selanjutnya ada hak di lingkungan bernegara dan kewajiban di lingkungan bernegara. Yang pertama, hak di lingkungan bernegara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2. Lalu yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sesuai pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai pasal 28 ayat 1. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia sesuai pasal 28C ayat 1. Lalu selanjutnya ada kewajiban di lingkungan bernegara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan sesuai pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai pasal 27 ayat 3. Dan yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai pasal 28J ayat 1. Baik, oke teman-teman semua, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Karena dengan kita menjalani kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak yang harusnya kita dapatkan. Seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa pasal yang itu mendasari dari hak dan kewajiban tersebut. Yang bisa kita ambil contoh juga, misalnya dari hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, terus juga kita menjaga lingkungan sekolah, itu kita akan mendapatkan akses dengan layak gitu. Terus selanjutnya itu ada hak di lingkungan masyarakat. Kita juga harus bisa menghargai orang lain dan maka kita juga mendapatkan hak orang lain juga menghargai pendapat kita. Selanjutnya itu di lingkungan bernegara, misalnya kita punya kewajiban untuk bayar pajak, maka dari itu hak yang bisa kita dapatkan adalah dengan akses fasilitas
fasilitas di lingkungan masyarakat yang sangat baik gitu. Cukup sekian dari kami sangat menerima tanggapan dan respon dari kalian semua. Oke, sebelumnya kita kasih aplaus dulu ya. Adakah yang ingin memberi tanggapan ataupun pertanyaan? Silakan. Oke, boleh berdiri ya Kak. Baik, kami dari kelompok kinestetik, mungkin saya izin menanggapi sedikit. Kan tadi Cecil sudah menjelaskan kalau hak dan kewajiban itu kan saling berkaitan. Nah, kenapa kalau dari saya sendiri, menurut saya hak dan kewajiban itu tuh sangat penting supaya nantinya kita itu dapat hidup dengan adil, harmonis, dan juga dekat dengan warga sekolah, warga masyarakat, dan juga warga negara yang lainnya. Jadi saya cukup sedikit. Ada lagi? Oke, silakan. Tadi kan dijelasin juga kan sama teman-teman kelompok visual kalau ada hak kewajiban dan hak di lingkungan bernegara gitu lah. Itu kan tadi udah dijelasin banyak kan. Di sini aku mau nanya sih bagaimana partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dapat memperkuat demokrasi kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan dari kelompok audio. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaannya tadi kan bagaimana Dalam kehidupan berbangsa dapat memperkuat demokrasi. Oke, itu untuk partisipasi aktif di kehidupan bernegara itu sangat berkaitan dengan demokrasi. Kenapa? Dengan kita bisa merangkul teman-teman kita yang mungkin yang berbeda suku, agama, dan budaya, itu kita bisa menyuarakan demokrasi bersama. Sehingga tidak ada perbedaan atau perpecahan atau disintegrasi di lingkungan kita gitu. Apakah sudah terjawab? Terjawab, Terima kasih. Baik, dirasa cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok visual luar biasa ya. Oke, kelompok selanjutnya silakan kalian untuk mempresentasikan hasil produknya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik telah membuat video tentang kewajiban dan hak warga sekolah, masyarakat, dan juga warga bernegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden. Nama saya Nela. Nama saya Keisha. Nama saya Rahma. Nama saya Lisha. Selamat menyaksikan. Hak sebagai warga sekolah. Yang pertama, hak menggunakan fasilitas sekolah, hak menerima pelajaran dari guru, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak ikut organisasi sekolah, hak dilakukan secara adil, hak mendapatkan beasiswa, hak bimbingan dan konseling atau BK, hak memperoleh izin saat berhalangan hadir. Kewajiban warga sekolah menjaga dan merawat fasilitas sekolah, menjaga kebersihan sekolah, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, warga masyarakat wajib menaati hukum dan pemerintahan, yaitu segala warga negara secara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lalu yang terakhir yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebagai warga negara, kita juga memiliki hak loh teman-teman. Hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar meliputi hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, bersyarat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Dan kewajiban warga negara itu wajib menaati hukum dan pemerintahan
pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan menurut undang-undang, dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pemaparan tadi merupakan beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan juga warga negara yang dimana beberapa contoh tersebut termasuk di dalam animasi video yang sedang kalian tonton. Luar biasa ya kelompok kinestetik. Silakan ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan. Oke, boleh dari kelompok audio. Silakan kita berdiri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dinda dari kelompok audio. Sebelumnya saya sangat amat suka dengan videonya, keren banget dan editingnya itu bagus banget. Dari segi warna dan juga transisi videonya tuh pas gitu sama apa yang dimateriin. Nah, saya juga setuju sama tadi hak di kehidupan masyarakat, yaitu kebebasan berpendapat. Apalagi kita di Indonesia ini sebagai negara yang demokrasi, tentunya harus memiliki kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk berpendapat. Tetapi hak tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban, yaitu dengan mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain juga. Jadi jangan sampai dengan adanya hak kebebasan berpendapat ini kita malah terbatasi dengan mendengarkan pendapat dari orang lain. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Kak Caisa, boleh berdiri. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Alfia Caisa. Sebelumnya saya ingin bilang untuk materi yang disampaikan itu bagus sekali dan masuk kepada kita sebagai audiensnya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sendiri untuk mencapai hak dan kewajiban itu setara gitu, kayak keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Terima kasih. Silakan boleh dijawab. Sebelumnya baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya izin menanggapi untuk pertanyaan tersebut, gimana caranya untuk melakukan hal tersebut. Kita memiliki dua prinsip. Yang pertama itu konsisten dan juga komitmen, di mana kepada diri kita sendiri melakukan konsisten tersebut dalam menjalani hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, masyarakat, dan warga sekolah. Dan saya cukup ada teman. Gimana, cukup? Oke, komitmen dan konsisten. Boleh ditutup ya, kelompok kinestetik luar biasa. Baik, terima kasih atas telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalian luar biasa ya, keren-keren semuanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk kelompok audio, adalah kelompok terakhir. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kami dari kelompok audio izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Sabita. Nama saya Alia Nurseri. Saya Nerita Setia Maulida. Saya Halazari Nafisa. Saya Fadli Ramdhani. Saya Meisha Dinratiwi. Nah, sekarang kita ini akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kinestetik dan kelompok visual, bahwasannya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait nih dan mendasari banget dalam mencapai kehidupan yang seimbang dan juga harmonis. Nah, dengan menjalani hak dan kewajiban secara seimbang, maka akan memungkinkan dalam mencapainya kehidupan yang harmonis itu sendiri. Nah, di sini kami akan memberikan contoh penerapan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga negara, dan warga masyarakat untuk dapat mencapai keseimbangan itu sendiri. Namun sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu hak dan kewajiban? Akan dijelaskan oleh Alia. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa hukum menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tentunya teman-teman di sini harus tahu kenapa kita harus mempelajari hak dan kewajiban dengan tujuan yang pertama, diharapkan akan munculnya kesadaran akan hak dan kewajibannya kita sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, diharapkan dapat mendorong tindakan sosial yang positif. Dan yang terakhir, menciptakan keadilan dan keharmonisan. Selanjutnya itu hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang pertama,
ada hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih agama. Selanjutnya yaitu ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu menjaga pelestarian alam dengan baik dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak membuang sampah di sungai atau di selokan. Yang kedua yaitu wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Yang ketiga wajib menghormati orang lain di lingkungan sekitar. Yang keempat wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku dan yang terakhir yaitu wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Oke, lalu yang selanjutnya ada hak sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara kita mendapatkan hak yaitu yang pertama hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup seperti yang sudah diatur dalam pasal nomor 39 tahun 1999. Lalu yang ketiga hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Lalu yang keempat hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan yang didasari oleh pendidikan, seni budaya, dan pendidikan teknologi untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya itu ada kewajiban sebagai warga negara nih. Yang pertama itu ada menaati hukum dan pemerintahan, yang mana dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu ada kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang dimana dijelaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian itu ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yang dimana dijelaskan juga dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang keempat ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dimana kembali dijelaskan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang terakhir itu ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini juga dijelaskan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Nurlita, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran. Nah, untuk penerapan hak dan kewajiban ini sendiri tentunya membutuhkan kesadaran dan konsep kesadaran dari pihak yang memberikan kewajiban dan juga pihak yang mendapatkan hak tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok audio. Kami menerima respon atau tanggapan dari teman-teman sekalian. Oke, sebelumnya kita kasih aplaus dulu. Adakah teman-teman kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan Hana, boleh berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Nasa Said, perwakilan dari kelompok visual. Nah, tadi kan kelompok audio sudah mempresentasikan apa itu hak dan kewajiban dari warga sekolah, masyarakat, dan juga bernegara. Saya izin menanggapi dari segi PPT yang ditampilkan, segi warna dan juga kesesuaian dari isi yang ada di PPT yang ini dijelaskan itu sudah pas banget, dan juga penyampaian dari kelompok audio juga sudah bisa dapat masuk ke telinga kita semua. Nah, betul apa yang sudah dikatakan oleh kelompok audio bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang terkait. Jadi sebelum kita melakukan hak dan kewajiban itu kita mempunyai tujuannya terlebih dahulu. Apa itu tujuannya, dan juga setelah itu ada contoh-contoh dari hak dan kewajiban dari warga sekolah, masyarakat, dan juga bernegara. Jadi Oke, terima kasih Hana. Luar biasa ya. Ada lagi yang ingin memberi pertanyaan? Oke, silakan Nisha, boleh berdiri. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Putri Jihansyah dari kelompok kinestetik. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan terkait hak dan kewajiban, bahwa hak dan kewajiban itu saling terkait dan saling harus seimbang. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang mungkin terjadi jika hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban? Terima kasih. Oke, silakan kelompok audio untuk menjawab. Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Nisha dari kelompok kinestetik. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya jika memang adanya ketidakseimbangan, maka akan menciptakan ketidakharmonisan di dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, jadi jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi cekcok nih antara kedua belah pihak yang seharusnya memberikan kewajiban dengan memberikan haknya. Oke, jadi ketidakseimbangan tersebut justru akan menimbulkan perpecahan atau permasalahan. Oke, terima kasih kelompok audio. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke, semuanya sudah presentasi. Saatnya kita untuk menyimpulkan bersama ya apa
apa saja sih materi yang sudah kalian dapatkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo Ibu. Oke, silakan berdiri Cisa. Oke, sebelumnya di sini saya untuk menyimpulkan sebelumnya di sini pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami juga. Terus juga di pembelajaran hari ini saya juga jadi mengetahui tentang apa itu pengertian hak, pengertian kewajiban, terus juga cara kita melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan hak, terus juga contoh-contoh hak di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bernegara. Nah, dari saya segitu aja, cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan Rahma, berdiri Rahma. Jadi hari ini yang saya dapetin dan saya pahami itu saya mulai sadar kalau menjalankan hak dan kewajiban itu harus seimbang dan beriringan, dan komitmen dan konsisten juga. Dari saya cukup. Oke, jadi harus sadar ya, ke depannya konsisten dan juga seimbang. Terima kasih Rahma. Ada lagi satu lagi? Oke, silakan Gesia. Baik Ibu, sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda sama Kak Cesa dan Rahma. Sebenarnya sini saya mau nyampein pesan-pesan aja. Kalau misalnya pembelajaran hari ini dari Ibu Winda dan teman-teman semuanya itu seru banget. Terus habis itu saya juga mendapatkan banyak banget pembelajaran, tinggal penerapannya aja sih Bu. Dari saya cukup. Terima kasih Gesia. Kita lanjutkan ya. Nextnya adalah mari berefleksi, boleh di scan barcode dulu. Ibu juga udah kirim. Kalian boleh di ini ya, dibuka Padletnya. Pernah pakai Padlet ya? Bisa di-scan? Jangan lupa dikasih nama. Ya, silakan langsung diisi ya di situ ya. Nanti nampak di sana. Ceritakan pengalaman kamu selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terus bagaimana perasaan kamu selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan hal baru apa yang kamu pelajari hari ini, serta hal baik apa yang akan kamu lakukan setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan, 5 menit ya. Kan jadi pinggir. Oh itu merah. Merah. Apakah sudah selesai? Oke. Nah, sambil nungguin, Ibu akan bacakan beberapa ya, beberapa punya teman kamu. Ini ada dari Naila, Tarafisa, dan Jamila. Jadi pengalaman saya belajar hari ini sangat seru dan menyenangkan dan juga mudah dipahami. Tentunya perasaan saya sangat senang dan bahagia selama belajar. Hal baru yang didapatkan, beberapa penerapan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian hal yang akan saya terapkan nanti itu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, menurut Kesia itu peristiwanya adalah pengalaman yang saya dapatkan tentunya banyak, seperti mendapatkan pembelajaran baru mengenai hak dan kewajiban. Perasaannya pasti sangat senang karena saya mendapatkan banyak hal-hal baru. Kemudian findingnya, hal baru yang saya pelajari seperti contoh pengertian hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kemudian masyarakat dan bernegara, serta kedepannya Kesia akan menyeimbangkan mengenai hak dan kewajiban di semua tempat tentunya. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke PPT. Ini dia, ada asesmen formatif akhir. Worksheet ini kerjanya secara individu ya, boleh dikasih nama, nanti kalian silakan jawab. Kalau nggak muat boleh di belakangnya ya. Ya, boleh.
Ya. Apakah sudah selesai? Sudah pada dikumpulkan sini. Sudah semua? Oke. Nah, Ibu akan menginformasikan untuk materi kita minggu depan, yaitu masuk ke dalam paham kebangsaan Indonesia.